Halo, selamat pagi, siang, atau malam untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai string dan integer pada JavaScript ES6. Jadi JavaScript ES6 ini merupakan bahasa scripting yang paling populer pada saat ini untuk melakukan pengkodingan secara lebih efisien. Oke, untuk menjalankan pertama-tama dalam melakukan eh, menjalankan atau mengeksekusi dari kode program JavaScript nanti, maka kita akan menggunakan yaitu console.log yang berguna sebagai uh, tempat untuk menampilkan output dari kode program yang akan kita buat nanti di dalam kurung berikut. Setelah itu, untuk melakukan uh, menampilkan tipe data string, kita akan menggunakan yaitu tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1. Di sini kita akan mencoba menggunakan tanda kutip 2 yang isinya itu nama saya Marcel. Setelah itu kita akan mencoba menggunakan tanda kutip 1. Setelah itu kita save, kemudian kita di sini akan melakukan run. Kita akan menunggu hasilnya. Kemudian hasilnya akan terlihat pada output seperti berikut. Maka akan keluar hasil nama saya Marcel. Jika kita lihat pada output berikut, jika kita menggunakan tanda kutip 2 maupun tanda kutip 1, itu bisa tidak mempengaruhi tanpa adanya error sama sekali. Kemudian jika kita setiap kali mengakhiri kode program kita, maka kita hendaknya itu menggunakan titik koma karena itu sebagai ditunjukkan untuk agar setiap kode program kita itu menjadi lebih rapi. Oke, di sini kita akan mencoba jika kita tidak menggunakan tanda kutip 2 ataupun 1 ke tipe data string. Seperti berikut. Kita save, kemudian kita akan menjalankan kode program berikut. Kita akan menunggu hasil outputnya. Nah, di sini itu terdapat error pada bagian di sini jika kita tidak menggunakan tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1 pada tipe data string. Oke, kita akan masuk kepada bagian tipe data integer. Untuk tipe data integer, pada bagian console.log itu di dalam kurungnya tidak menggunakan tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2. Jadi, untuk tipe data integer itu seperti berikut. Misalnya kita menggunakan angka 5, dan kita klik run. Nah, maka hasil yang ditampilkan itu angka 5, sesuai yang ada di dalam console.log ini. Untuk menggunakan tipe data integer juga bisa dalam proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun modulo. Jadi, jika kita tidak menggunakan tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1, kita bisa melakukan proses pembagian, perkalian, penjumlahan, ataupun yang lainnya. Berikut contohnya. Jadi untuk melakukan proses penjumlahan itu kita menggunakan tanda tambah seperti biasa, 10 ditambah 5. Contohnya. Kemudian untuk pengurangan itu kita menggunakan tanda kurang seperti biasa. Untuk perkalian itu kita menggunakan tanda bintang.
Kemudian untuk tanda bagi itu kita menggunakan tanda garis miring. Setelah itu untuk modulo atau mencari sisa bagi, kita menggunakan tanda persen. Oke, pada setiap akhir dari kode program kita itu diakhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita run. Oh, kita save dulu, kemudian kita run. Di sini kita dapat melihat hasilnya. Sini adalah tampilan 5, kemudian 10 tambah 5 itu adalah 15, 9 dikurang 4 itu 5, 5 dikali 5 25, 10 dibagi 2 itu 5. Oh, kemudian di sini ada kesalahan, mohon maaf. Kita menggunakan tanda persen. Kita run lagi. Oke, di sini tadi hasilnya 94 itu 1. Jadi 94 itu sisanya adalah 1. Oke, untuk melakukan penggabungan kata, kita di sini bisa melihat perbedaannya jika kita menggunakan tanda kutip pada tipe data integer kita. Nah, di sini kita menggunakan tanda kutip 3, yaitu 7, kemudian ditambah tanda kutip 3. Nah, di sini kita run. Maka hasilnya di sini kita lihat adalah 73. Jadi proses penambahan di sini atau proses aritmatikanya tidak terjadi proses penjumlahan karena kita menggunakan tanda kutip pada bagian tipe data integer kita. Jadi eh, kode program ini hanya menggabungkan dua kata atau dua kalimat hingga hasilnya menjadi 73. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai string dan integer. Semoga pembelajaran ini dapat eh, menjadi bahan kita untuk mempelajari JavaScript lebih lanjut. Jadi jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.